ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Siapa sosok dari Hyang Wildo? Makanya dari itu kami akan melakukan proses mediumisasi. Saya minta sekarang juga dibuang, dilemparkan ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillah jama'in. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada kali ini kita mencoba mereaksi sebuah video sebagaimana yang telah kita saksikan di awal YouTube ini. Ada di antara saudara kita yang melakukan mediumisasi yang katanya melakukan penarikan dari khodam Eyang Weldo. Benarkah demikian? Ikhwan fillah rahimakumullah, ada pertanyaan bagi kita. Ya, karena beliau ini memanggil dalam videonya yang cukup panjang, satu, bahwa beliau meminta izin dari gurunya, yakni Hyang Cahyani Nirwana. Nah, ini siapa sosok ini? Di dalam video tersebut beliau meminta izin kepada gurunya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau dia meminta kepada Allah, apakah benar seinstan itu? Tentu kita berpikir, karena bagaimanapun doa itu juga butuh proses. Dan bahkan kita berdoa terkadang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi beliau ini bisa menarik jin khodam masuk ke dalam tubuh mediator dalam waktu yang singkat. Apakah benar yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada makhluk lain yang menunaikan hajatnya? Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, pertanyaan kita lagi, benarkah itu adalah khadam terkuatnya Eyang Weldo? Karena ini bersifat gaib, karena khadam itu adalah dari bangsa jin dan kita tidak bisa melihat mereka, maka sulit untuk memastikan bahwa itu betul-betul merupakan jin khodam dari Eyang Weldo. Jangankan makhluk gaib seperti itu, untuk mengambil kebenaran dari diri seseorang saja yang jelas wujudnya, susah untuk dibuktikan kebenarannya. Apalagi jin yang mana mereka itu kebanyakan tabiat mereka itu adalah berdusta, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, fawakadzu, bahwa syaitan itu sifatnya pendusta, ya, bahwa syaitan itu sifatnya adalah pendusta. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa itu betul-betul merupakan khadam dari si Eyang Weldo. Ini yang ketiga yang menjadi pertanyaan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mendengarkan, menjadikan jin sebagai sumber berita, tentunya hal ini tidak dibenarkan. Sebagaimana dalam Darul Farid fi Syarhi Jauharit Tauhid halaman 255, di sana disebutkan bahwa annahu la yajuzul isti'anah bil jinni
bahwa tidak boleh meminta tolong kepada jin. Tentang apa? Fi qada'il hawaiji, tentang meminta tolong untuk memenuhi keperluannya dan untuk diperintahkan. Wa ikhbari bi syai'in minal mugibat, dan meminta dikhabarkan tentang sesuatu dari hal yang gaib. Ini juga tidak boleh. Ini dilarang di dalam agama kita, bahwa tidak boleh meminta tolong kepada mereka. Ini sudah jelas ya ikhwah. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Dan tentunya hal ini kita berharap kepada kita bersama tidak menjadikan konten tersebut sebuah pembenaran ataupun kebenaran. Karena bangsa jin pada tabiat mereka itu adalah suka berdusta. Ya, jin dari syaitan dari golongan jin, mereka itu tabiat sifat mereka itu adalah pendusta. Jadi tidak bisa dibenarkan ucapan mereka. Jangan-jangan yang ditarik itu bukanlah jin khadam dari Eyang Weldo, melainkan adalah jin yang telah lama berada dalam tubuh mediator. Ataupun jangan-jangan yang ditarik itu adalah jin di sekitaran tempat tersebut. Kita kan tidak tahu. Jin bisa saja mengaku-ngaku bahwa dia adalah dari khadam Eyang Weldo. Ikhwat fiddin rahimakumullah. Kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam cuplikan video tersebut juga bahwa beliau ini menyiksa jin khadam tersebut dengan memasukkannya ke dalam neraka. Perlu kita ketahui bahwasanya yang berhak untuk menyiksa makhluk dengan api neraka itu, dengan api itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang berhak menghukum makhluk Allah itu dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lain tidak boleh, manusia tidak boleh menghukumi seseorang dengan dibakar. Apalagi ini adalah api neraka. Bahwasanya hanya orang-orang kafir yang dimasukkan kelak di api neraka, dan nanti di api neraka, bukan di dunia sekarang. Lagian satu lagi, kalau syaitan memang kalau sudah dimasukkan di dalam neraka, khalidina fiha, tentunya mereka akan kekal di dalam neraka. Ya, tentu mereka akan kekal dalam neraka, dan yang berhak memasukkan makhluk Allah ke dalam neraka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak berhak untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, seperti contoh dalam video bahwa beliau ini mengaku menyiksa jin khadam dari Eyang Weldo dengan api neraka. Ikhwah fiddin rahimakumullah, ini merupakan hak dari prerogatif Allah. Hanya hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak bisa melakukan akan hal itu. Artinya, yang perlu saya sampaikan pada hari ini, kita mengajak kita semuanya untuk berpikir dengan logis. Hal itu tidak mungkin dilakukan. Sekali lagi, itu tidak mungkin dilakukan. Barangkali kalau menurut pengetahuan kita, itu hanyalah akalan dari bangsa jin. Itu hanyalah strategi setan untuk menyesatkan umat manusia. Ikhwah fiddin rahimakumullah, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit penyampaian kita ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.